Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara pemirsa YouTube dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita akan senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Selawat beriring salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hendaknya kita akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara pemirsa YouTube yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu dengan kita semua tentang amalan atau wiridan yang insya Allah dapat menghindarkan kita dari penyakit stroke atau penyakit lumpuh. Amalannya sangat-sangat sederhana sekali dan dapat dilakukan oleh siapapun juga. Namun, saudaraku para pemirsa, sebelum kita melanjutkan amalan ini, dengan kerendahan hati, saya mohon, andaikan video ini nanti bermanfaat, relalah saudara-saudaraku untuk like video ini, men-share, men-komen, bahkan men-subscribe-nya. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah buat kita semua. Dan mudah-mudahan channel ini dapat berkembang terus. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, amalannya sangat sederhana sebagai berikut. Apabila kita telah selesai melaksanakan sholat subuh, maka bacalah Subhanallahil azim wa bihamdih wa la hawla wa la quwwata illa billah 3 kali. Yang artinya, Maha suci Allah dan Maha besar, segala puji bagi Allah, tiada daya dan upayaku kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wansur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika. Sebaiknya dibaca 3 kali juga. Yang artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk dari sisimu, dan berilah aku kelebihan dari kelebihanmu, dan tolonglah aku dengan rahmat dan kasih sayangmu, dan turunkanlah kepadaku keberkahanmu. Saudara yang dimuliakan Allah, amalan ini bukan hanya dapat menghindarkan kita dari penyakit stroke atau lumpuh saja, tetapi amalan ini juga dapat menghindarkan kita dari penyakit gila, kusta, buta, dan lumpuh. Hal ini sesuai atau bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Ibnu Abbas yang berbunyi, Amma lidunyaka fa iza shallaita subha fakul ba'da salati subhi Subhanallahil azim wa bihamdihi wa la hawla wa la quwwata illa billah 3 marrah. Yufiqallahu min balaya arba'in minal janun wal juzam wal ama wal farih. Wa amma li akhiratika fakul Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika
wansur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatik. Wallazi nafsi biyadihi man wafa bihinna yaumal qiyamah lam yada'ahunna layubtahanna lahu arba'atu abwabin minal jannah yadkhulu min ayyasha. Hadis riwayat Ibnu Sunni dari Ibnu Abbas. Yang artinya, adapun untuk duniamu, setelah engkau selesai melaksanakan sholat subuh, maka bacalah subhanallahil azim wa bihamdih wala haula wala quwata illa billah 3 kali. Dan Allah akan menyelamatkanmu dari 4 macam bala atau penyakit. Yaitu dari penyakit gila, penyakit kusta, penyakit buta, dan penyakit lumpuh atau stroke. Dan adapun untuk akhiratmu, maka bacalah Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wansur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatik. Demi diriku yang berada dalam kekuasaan Allah, kata Rasul. Siapa yang melazimkan, menzikirkan amalan-amalan ini apabila ia telah wafat nanti di hari kiamat, kalimat-kalimat itu tidak akan meninggalkannya dan baginya akan dibukakan 4 pintu surga. Dia bebas masuk dari mana saja yang ia inginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis ini telah diakui atau telah diyakini oleh salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang bernama Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, amalan-amalan siang malam atau amalan harian yang dikarang oleh Imam Nasai, salah seorang perawi hadis, sangat baik sekali, yang banyak berhubungan dengan bermacam-macam pendapat-pendapat dan yang langsung berhubungan dengan hadis-hadis yang bersambung. Tetapi menurut beliau, lebih baik lagi dan lebih bermanfaat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni tentang amalan-amalan zikir-zikir siang malam atau amalan-amalan harian. Dengan artian bahwa Imam Nawawi sendiri telah membaca hadis tersebut, telah meneliti semua hadis yang dikeluarkan, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, dan beliau mengakuinya. Kalau demikian, kenapa lagi kita meragukannya, saudara? Mari kita amalkan. Layak dan pantas untuk kita amalkan hadis ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Namun saudaraku, supaya amalan-amalan ini lebih sempurna, hendaknya amalan-amalan ini juga kita ikuti dengan ikhtiar atau usaha. Artinya, kalaupun kita sudah mengamalkan amalan ini, kita pun harus menghindarkan atau mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan kita ke arah penyakit tersebut. Kemudian kita juga berikhtiar untuk sedikit berolahraga atau mungkin memakan makanan-makanan yang dapat membantu kita untuk menguatkan fisik, menguatkan mental, untuk menghindarkan diri kita dari penyakit tersebut. Dan kita juga hendaknya sering memeriksakan diri ke dokter. Inilah ikhtiar-ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk mengiringi amalan tersebut. Di samping itu, saudaraku, ada juga petuah dari orang-orang yang pernah saya temui. Beliau menyatakan kepada saya, apabila kita tidur pada malam hari, hendaklah kita memijit
bahu kita yang sebelah kanan 10 kali dan yang sebelah kiri 10 kali. Seperti ini beliau mencontohkan. Di sini ada urat kita, urat besar. Pijitlah dia 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pijit pula yang di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menurut beliau, insya Allah pagi hari kita akan bangun dengan segar. Kita akan terjauh dari penyakit stroke. Begitu petuah beliau kepada saya. Dan barangkali tidak ada salahnya untuk kita amalkan, kita gabungkan dengan amalan-amalan zikir dari Rasulullah SAW tadi. Saudara pemirsa dimanapun berada, mari kita mengamalkan amalan-amalan ini. Ini adalah amalan cara Islami. Mudah-mudahan yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan dengan amalan ini kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan yang sebenar-benarnya agar kita terjauh dari apa yang kita khawatirkan tersebut. Namun saudara, ada juga yang bertanya, bagaimana jika penyakit itu telah menyerang? Apabila kita telah terkena dengan penyakit itu, apakah masih boleh kita mengamalkannya? Jika memang mampu saudara, amalkan jugalah amalan ini. Kita harus yakin dan senantiasa berharap Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kuasa. Allah bisa menghindarkan kita dari penyakit tersebut. Dan Allah juga bisa menyembuhkan kita dari penyakit tersebut. Karena semuanya berasal dari Allah. Dan semuanya adalah ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukannya. Maka kita tidak perlu khawatir. Saudara pemirsa YouTube dimanapun berada, saya doakan semoga kita senantiasa terhindar dari penyakit tersebut. Dan saya doakan semoga kita senantiasa mendapat hidayah, mendapat rahmat, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita selalu berbahagia dunia dan insya Allah juga berbahagia di akhirat. Akhirnya kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.